anak-anakku semua. Hari ini Ibu berharap semuanya tetap semangat ya di dalam belajar online. Kita hari ini akan belajar tentang apa itu dongeng. Yuk kita ikutin penjelasan selanjutnya tentang dongeng. Setelah kalian menonton video ini, diharapkan teman-teman bisa menguraikan pesan yang terkandung dalam dongeng, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Nah, tujuan yang kedua, setelah kalian menonton video ini, diharapkan bisa mempraktikkan pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita dongeng. Nah, di dalam dongeng ada 3 struktur dongeng ya. Struktur dongeng yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan itu biasanya di awal kalimat. Pada zaman dahulu, pada suatu ketika, pada suatu saat. Nah, kemudian peristiwa atau isi. Biasanya adalah kejadian yang disusun berdasarkan waktu atau cerita intinya di dalam dongeng ya. Biasanya di bagian paragraf kedua. Nah, kemudian penutup. Yang ketiga adalah penutup. Penutup itu adalah akhir dari kalimat. Akhir dari kalimat biasanya pada akhirnya mereka hidup bersama, pada akhirnya mereka bersama-sama, dan akhirnya mereka hidup dengan rukun. Seperti itu ya. Jadi ingat, struktur di dalam dongeng ada 3, yaitu pendahuluan, isi atau peristiwa, dan penutup ya. Oke teman-teman, dongeng itu berfungsi yang pertama untuk menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk pembacanya. Yang kedua, dongeng berfungsi sebagai hiburan bagi pembacanya. Yang pertama, dongeng diceritakan dengan alur yang sederhana. Yang kedua, karakter tokoh pada dongeng tidak diceritakan secara rinci atau detail. Dan ciri-ciri yang ketiga yaitu pendahulunya singkat dan lebih menekankan ke isi atau peristiwa inti pada dongeng. Yang keempat, ceritanya singkat dan bergerak cepat. Yang kelima, peristiwa dalam cerita merupakan hayalan atau fiktif dan tidak benar-benar terjadi. Indonesia adalah yang pertama tentang cerita Malin Kundang, Bawang Merah Bawang Putih, Jaka Tarub, Legenda Batu Menangis, dan lain-lain. Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah dongeng merupakan salah satu cerita fiksi yang bersifat hayalan dan tidak benar-benar terjadi. Nah, setiap dongeng biasanya memiliki pesan moral yang baik yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yaitu kerjakan halaman LKS halaman 4 ya. Kerjakan LKS halaman 4, yaitu dibaca dulu ceritanya, dongengnya, kemudian kerjakan tugasnya halaman 5 ya. Kemudian dilanjut yaitu baca dahulu LKS halaman 6. LKS halaman 6 ya. Kemudian kerjakan halaman 7. Kerjakan LKS halaman 7 ya. Baca dengan baik-baik supaya jawabannya benar ya. Kita di sini masih belajar tentang judul dongeng, kemudian sifatnya dan pesan moralnya, seperti itu ya. Selamat mengerjakan, sampai jumpa dan tetap semangat. Oke, anak-anak.